Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Ustadz dengan Bina Saksiyah Islam. Oke, dalam Bina Saksiyah Islam kali ini Ustadz akan menyampaikan sedikit tentang syukur. Teman-teman yang soleh dan solehah, bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah? Tentunya melakukan syukur adalah sesuatu yang mudah, insya Allah. Tetapi kita semua juga butuh tahu pemahaman tentang apa sih itu syukur. Nah, jadi teman-teman yang soleh dan solehah, sesungguhnya seseorang bisa disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, bahwasanya semua kenikmatan yang kita miliki adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang soleh dan solehah, apabila kita menghubungkan semua nikmat kepada Allah dan mengakui dengan hati kita bahwasanya semua nikmat yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman yang soleh dan solehah, ini adalah merupakan syarat yang pertama dikatakan seorang hamba bersyukur kepada Allah, yaitu pengakuan dengan hati bahwasanya nikmat itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, apabila teman-teman mendapatkan nikmat apapun, itu harus kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Oke, yang kedua, seseorang yang bersyukur yaitu yang mengucapkan dengan lisannya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dan berucap alhamdulillah, maka itu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang soleh dan solehah, Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji. Karena itu, orang yang senantiasa memuji Allah adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah yang menimpa kita, hendaknya kita memuji Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditimpa kenikmatan, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau ditimpa oleh Allah musibah, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, Masya Allah. Teman-teman, jadi apabila kita mendapatkan nikmat, agar kita bisa dikatakan orang yang bersyukur, maka kita bisa mengucapkan dengan lisan kita. Misalkan kita diberikan oleh orang sesuatu, maka kita ucapkan alhamdulillah. Apabila kita, misalkan kayak teman-teman biasanya habis bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu juga termasuk doa atau termasuk dengan lisan kita, mengucapkan dengan lisan kita bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Adapun yang ketiga, teman-teman yang soleh dan solehah, maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menggunakan kenikmatan itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana tuh teman-teman? Bersyukur menggunakan kenikmatan dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu menggunakan kenikmatan untuk beramal soleh, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seperti nikmat sehat dan nikmat berbagai macam nikmat, misalkan kayak berupa harta, kemudian kita gunakan untuk dakwah atau untuk di jalan Allah. Kita infakkan hartanya di jalan Allah. Kita jadikan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Ketika kenikmatan sehat itu, teman-teman yang soleh-solehah, digunakan sebaik-baiknya, kita berusaha untuk menaati Allah ketika kita sehat, maka
kita termasuk hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan 3 syarat tadi, apabila kita menjalankannya, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah teman-teman, ada sebuah cerita teman-teman. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, itu ada satu orang yang bernama Qarun. Nah Qarun itu teman-teman, orang yang punya harta banyak banget, orang yang kaya. Tetapi Qarun tersebut menghubungkan nikmat yang dia miliki kepada dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa ana diberikan harta yang banyak seperti ini akibat daripada kecerdasan ana, daripada kepintaran ana. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, si Qarun telah kufur nikmat teman-teman. Ia menghubungkan nikmat itu kepada dirinya sendiri. Andaikan dia menghubungkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah teman-teman, tahu nggak? Karena hal tersebut, karena Qarun tadi menghubungkan nikmatnya kepada dirinya sendiri, Qarun pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi bersama dengan semua hartanya. Nah teman-teman, makanya jangan sampai kita kufur nikmat ya. Kita tidak boleh, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Akan tetapi teman-teman yang soleh dan solehah, seorang hamba tentunya mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Oleh karena itu, termasuk kufur nikmat ketika ia menghubungkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak nikmat, apabila kita hitung, kita pastinya tidak akan bisa menghitungnya teman-teman. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Teman-teman pernah nggak berdoa untuk diberikan misalkan nafas, atau tetap diberikan penglihatan? Nah teman-teman, kita tidak memintanya, kita tidak meminta bahwa ya Allah berikanlah saya tetap penglihatan, berikanlah saya tetap indera, panca indera kita 5 indera teman-teman. Kan indera itu ada 5 kan ya, ada melihat, mencium, mendengar, merasa. Nah indera itu teman-teman, kita tidak pernah memintanya kepada Allah untuk selalu diberikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman teman-teman, Maha Pengasih. Kita tidak meminta dan Allah tetap memberinya. Masya Allah, itulah nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap harus mensyukurinya. Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nah teman-teman, Masya Allah, begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang soleh dan soleha, seorang hamba ketika bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat tersebut lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah juga, tak kala Rabbumu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatmu atau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Nah teman-teman, apabila kita bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sungguh luar biasa. Padahal kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita bersyukur, maka akan ditambah nikmat kita. Masya Allah, itulah Rahmannya Allah teman-teman, Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, Allah akan tambahkan dan tambahkan lagi. Sungguh luar biasa teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang bersyukur, senantiasa bersyukur. Dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ditambahkan kecintaan kita kepada Allah, ditambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, ditambahkan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.